Nakama, kembali lagi di podcast paling One Piece bersama gua Reno Frianus, kapten dari kapal ini. Dan di sebelah gua ada pasukan Revolutionary Army Emperyo Mamang Osa. Yo, respect. Nakama baru. Wes, Nakama. Nakama Bajunya ada baru. keren banget nih, gomu-gomu. Dari lu. Ini gara-gara ketemu sama lu di apa ya waktu itu ya? Ya, di Kapal event ya. Going Merry event. Terus gue bilang lucu juga nih baju lu ya kan? Itu pertemuan Akhirnya. pertama kita di situ ya. Iya. Pertemuan pertama Dari kita. situ gue udah lihat lu tuh gue ganteng juga. Salah ya? Iya, salah ya. Dari situ akhirnya benih-benih cinta muncul. Iya. Enggak, tapi jujur li gue tuh memang nggak terlalu mengikuti dunia komika. Oke. Nah, cuman tahu beberapa yang kayak ibaratnya yang kayak yang Panji, Panji. yang core-core-nya gitu kan. Nah, gue tuh sempet tanya, itu siapa sih, Mak? Itu siapa sih, Mak? Yang diundang-undang kan lu ada Iya. lu, Mario. Iya. Nah, tuh gue dikasih tahu tuh Mario Cesar, tuh Arya. Arya itu siapa? Komika tapi One Piece gitu-gitu. Iya. Jadi gue riset dulu tuh kan. Oh, akhirnya beriset dulu dan riset dulu. Gila. Ketemu. Pas ketemu salaman, gimana bro One Piece ya? Iya. Padahal gue udah Padahal tahu baru dia, tahu di situ. Anjing. padahal gue udah tahu dia gimana. Ya, Dia masih gimana? sok cool waktu itu ya. Ah serius lu bro, persona bro, jaga persona bro, gitu. Pokoknya Nakama hari ini Iya. kita akan ngobrolin One Piece di podcast paling One Piece. Apalagi kalau Iya. bukan Sunny Go. Sunny Gong. Nah, Mama Ngosa, Yo. ketemuan pertama kita di Going Merry ya. Itu Ah. pertemuan yang sangat One Piece. Gila. Jangan loh. Kan gue tahu Mamang Osa udah lama sebenarnya dari konten-kontennya. Yang paling viral pertama, koreksi ya kalau gue salah ya. Ya, Yang Bunglon. bukan. Kalau Itu- gue ngeliat pertama Iya, yang ngasih iya. makan bunglon, gue ngeliat saya makan bunglon, bla bla bla, terus Iya. kata gue anjing, kocak banget orang. Video viral ketiga gue itu. Oh ketiga, yang pertama apa? Gue emang hobi viral. Gitu. Yang pertama tuh yang video gue pakai topi ke belakang, Oke. terus gue bilang, lo jangan ganggu cewek gue ya. Kayak Oh. gitu udah serem gak sih Nek? Kayak gitu. Itu video pertama. Oke. Kedua yang gue duduk sama cewek. Oke. Gue bilang, ceweknya lagi dimarahin sama lakinya, gue ambil HP-nya. Lu jangan berani-berani sama sahabat gue ya. Udah nih aman gitu. Udah, gampang ya viral ya. Gampang viral. Yang penting lawan dia. Tapi nggak semuanya loh. Enggak, emang betul. Nggak semua yang betul, ngondek betul, gampang viral. Betul. Butuh skill, Iya. butuh timing, dan menurut gue Mamang Osa timingnya pas. Gue ngeliatnya tuh, gue nggak nyangka, sumpah. Iya. Awalnya gue, ya Allah, Timing setuju, skill enggak? Soalnya kalau gue lihat sekarang tren viral itu makin gak penting. makin gak penting ya. Iya kan? Makin gak penting. Sekarang paling viral tuh yang ini, yang emo. Kalau di Filter TikTok, emo ya. filter emo. Lo harus lihat tuh yang Alfian, lo udah lihat belum tuh? Udah, Alvin. udah. Alvin tuh gila banget, Dia rusak lucu sih, banget lucu anjir. sih. Tapi Iya emang. menurut lu skill nggak penting ternyata. Oh enggak, skill penting. Skill penting. Tapi masalahnya di sekarang viral, yang skill-skill tuh malah nggak kayak expose. Oh bener. Nggak kayak expose, Timing malah ya. timing. Atau ya kadang standar komedi orang kayak makin ke bawah makin nyusruk ya. Iya. Jadi yang makin receh tuh gampang banget duar gitu. Karena nggak gampang menurut gua untuk nentuin timing punch-nya. Betul. Ketika ngasih makan, karena video pertama yang gue liat ngasih makan bunglon, itu pas banget, pas kaget, anjir bener-bener patah. Di situ langsung, Iya. siapa nih, Mamang Osa. Iya, Terus iya. ngelihat beberapa event di anime, orang suka anime, dan akhirnya satu kerjaan bareng di event One Piece. Aduh, ketemu, gue memberanikan dikenalan. Abis itu colek pantatnya dikit. Enak goblok. Kalau nggak kena ya baru dia ngomong. Gak, gue sedih lo ngomongin bulan udah mati. Tapi akhirnya kita kenal, menyenangkan. Kemarin ketemu juga di Lela ya. Iya nikahannya Lele. Lele. Serius, Terus nikah Lele. gua tembak mau dong ke podcast, akhirnya Iya, mau di sini. betul, dan turut berduka cita juga Oh, buat turut berduka cita, ayah Lele. benar. Siap. Nah di situ lu tuh udah secinta itu sama One Piece apa gimana? Enggak bro, intinya Belum? gini bro. Oke. One Piece, Naruto, dan banyak anime mainstream lain adalah hal-hal yang mengganggu gue. Seri Kenapa mengganggu? Wah. Karena gini Pak. Wait. Oke, jadi gue tuh basically suka pop culture, Oke. suka anime, suka apapun yang sifatnya visual dari Jepang lah Iya. gitu ya. Nah, gue tapi entah kenapa nggak pernah masuk ke universe-nya yang terlalu hype. Contoh Naruto hype banget. Nah, gue tuh entah kenapa nggak nonton, entah kenapa malah nonton yang kayak yang anime yang kayak Apa B-Class. Di masanya apa ya? Mungkin
Ntar kalau ditanya gue bingbong sih. Tapi ya pokoknya yang gede dan episodenya panjang tuh malah gue biasanya nggak nonton. Oh, lu kayak nontonnya cukup tahu oh ini Naruto gede, One Piece gede gitu. Padahal lu suka anime juga? Gue suka gitu loh. Cuman masalahnya yang gue tonton malah yang biasanya rekomendasi teman gue yang bukan anime mainstream gitu. Nah terus gue ibaratnya besar dengan Naruto, wow. One Piece, wow. Itu Naruto sama sekali nggak lu tonton? Sama sekali nggak gue tonton. Anjir. Gue mencoba nonton. Oke. Sama manajer gue si Anggun disuruh nonton, diracunin. Nah, tapi gue baru episode berapa terganggu banget sama yang karakter cewek rambut pink tuh Sakaru siapa? Nah, gue bilang, "Beb, dia ngapain sih nih ganggu anjir nggak jelas." Gitu-gitu kan. Akhirnya itu kayak sedikit menurunkan mood gue nonton. Gara-gara I'm sorry Sakura ya. Haruno. Iya, makanya minta maaf dulu fansnya Sakura, tapi kan itu kayak opini gue aja ya, Bo. Iya. Nah, gue jujur kayak ini karakternya nggak penting ya, gitu-gitu kan. Ya maaf banget. Tapi memang banyak yang nganggap Sakura beban sebenarnya. Emang iya? Iya. Lah, pas dong. Bahkan gua pun nonton emang awalnya nih Sakura fungsinya apaan sih? Iya anjir cuma cranky nggak jelas gitu doang. Tapi sampai akhirnya di Shippuden dia punya kemampuan menyembuhkan. Oh, di planting Di ya. planting. Meskipun pas Oke. bisa gitu tetap beban. Berarti gue mungkin masih di fase dia beban tuh, Iya. jadinya gue bete. Nah sama kayak One Piece bro. One Piece itu gue besar dengan One Piece yang terus berkembang, episodenya ratusan. Anginnya gendong ya, Say. Gendong. Photoshoot dulu kali ya. Karena kita di tempat paling One Piece. Gila banget. Gue gak bisa angin-angin gini Nggak pak. bisa. Bawaannya photoshoot. Ini angin karena kita ada di kapal paling One Piece. Oh One Piece bener. Cafe. Ini tempat paling Iya One lagi. Piece. Tapi emang nih cafe gong banget sih aja. Gila lu bayangin gak sih ada One Piece anime fans ya bikin One Piece official cafe. Ini official loh. Dan katanya di Jepangnya aja nggak ada. Nggak ada. Ya Allah, ya Allah. Gila terharu gak sih lu? Ya Allah, parah sih. Gila. Dan cuma ada 2 di dunia ya. Sini Di sama Amerika. Aremiki, Akemira, Aremika, Amerika. Ah. Ya, di situ sama di sini. Terus tadi gue datang nasgoren. Endol ya nasi goreng ya. Suka banget ya Allah. Dan kalau misalnya lo nakama ke sini ternyata dapat bundling ya Dapat lumayan ya. Oke. bundling, paket hemat. Paket hemat. Nakama. Oke, bro, Lanjut balik tadi, ke One One Piece Piece. tadi. Jadi gue tuh Pertama kali kenal One Piece, inget gak tahun berapa? Maksudnya tahu kalau denger kenal denger. itu udah pasti kayaknya nyaris mirip sama para manusia lainnya lah ya. Kayak tiba-tiba nongol di stream, ada nih namanya Oke, One Piece oke. gitu-gitu. Tapi akhirnya engage itu kayaknya baru setahun lalu. Oke. Engage itu artinya mulai mau mengenali karakternya. Oh, Tapos indang Udah korenya minumannya lu, manis San. banget, cocok. Cuco, copret ya? Copret. Copret. Ceprot, siapa? Ada sini, Chopper. ada sini, ada sini. Lucu banget. Copret nih. Tuh lucu banget. Ih, Berarti- lucu banget. Maaf ya, aus. Oh, boleh minum dulu deh. Aduh. Ternyata lu baru ngikutinnya baru engage-nya di setahun lalu. Iya, engage itu artinya kayak mulai nanya-nanya, tapi belum nonton. Kenapa? Apa yang membuat lu penasaran? Iya, nanya-nanyanya itu karena gue udah had enough yang tadi gue bilang Naruto One Piece tuh mengganggu gue, artinya kayak semua orang kok nonton sih, gue kagak. Ah. Gitu loh, Ma. Ada efek ini nggak? Efek One Piece live action nggak? Efek. Maksudnya karena lu ngelihat ada One Piece live action, akhirnya penasaran, ih gue pengen nonton anime. Iya lagi. Lu ngeliat Makinyu kan? Iya lagi. Geter ya? Iya biasa. Gue baru tahu tuh namanya Makenyu itu sebenarnya bukan dari One Piece. Oh. Dari namanya Knight Zodiac. Jadi Oke. Knight Zodiac gue lihat anjing yang jadi Seiya nih walaupun filmnya sucks banget. Oke juga nih ganteng kan. Ganteng, Akhirnya ya. dia jadi Zahra kan di Iya. Zara. Zoro. Jadi Zara mah gue. Jadi Zara. Zara mah gue Agak rambutnya beda pink. ya, agak beda. Ya udah akhirnya gue jadi suka tuh sama Manyenyo itu kan. Manyenyu, oke. Nah, tapi sorry nih, kalau gue kebalik-balik antara mana live action, mana One Piece anime Yang anime, duluan. Tapi gue ceritain trigger gue nonton aja ya. Siap. Pertama, gara-gara gue had enough, orang semua One Piece, termasuk gue sekarang join di kayak circle TikTokers. Oke. Semuanya nonton kecuali gue. Oh iya, gue Oke. sering lihat tuh Tahu kan? konten-kontennya. Pedro Ridwan gitu-gitu Iya, semua iya. bahas. Gue tuh udah mulai kayak kok gue roaming ya gitu, nggak bisa gini terus nih. Oke. Terus kedua, gue syuting film series. Nah, sama satu artis dan beberapa artis cantik dan beberapa komika. Oke. Nah, di situ ada satu komika yang sangat nakama banget. Siapa? Pulen banget. Gue belum kenal lu nih, Oke. ya kan? Terus gue bilang, anjir ini mah namanya Duta One Piece nih. Karena setiap kita break, kita apa, yang dibacotin One Piece. Siapa?
Tebak siapa? Uus. Enggak, Eh, bukan. Cluenya Cluenya. komika daerah. Komika daerah. Terus orangnya tinggi. Oke. Terus kemudian dia bener-bener tergila-gila sampai One Piece, sampai ke wallpapernya, sampai hobi suka ngevlog One Piece gitu-gitu. Siapa ya? Depannya siapa hurufnya? Depannya I. 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 Dan dia hobi begini, Pak. Gua nggak tahu nih kata-katanya Luffy gitu-gitu ya. Dia kalau lagi live, terus kita pancing gitu, lu seberapa One Piece? Orino, nah ini wah gitu, yata, dia begini. Siapa ya? Gue nggak Lucu tahu banget lagi. anjir. Siapa namanya coba? Ical, Ical Kate. Ical Kate nyet. Ical Kate. Bajingan. Lu nggak usah sok One Piece. Lu nonton One Piece di Instagram anjir. Emang iya. Dia itu teman gue banget. Iya. Ical itu. Itu orang bayem banget. Bayem, lucu sih. Oh. Dia kayak kalau di One Piece kayak Gaimon tuh manusia kecil. Portable. Anjing. Dia Ical itu dia suka banget spoiler. Oh, Jadi dia karena dia tahu gue nggak suka spoiler, dia selalu Bang Arya, lu udah baca ini belum? Dia nonton animenya di Instagram. Di Instagram, cuplikan-cuplikan dong. Wah bangsat emang Ical. Tapi Anjir. orangnya lucu, orang lucu. Oh dia bahas One Piece mulu. iya bener dia One Piece parah. Dia tuh. emang sesuka itu, Nah. sesuka itu. Ya dia teman-teman Ical. Nah, di Mas Series tuh dia begitu mulu kelakuannya One Piece. Gue masih diem aja. Termasuk salah satu artis cantik yang gue mention tadi. Awalnya juga masih diem aja, Oke. ngedengerin. Tapi lama-lama kayak, emang bagus kak, gitu-gitu. Us, Wah Ical dikasih pertanyaan gitu, masuk dong dia kan. Bagus Ical, bagus. Lu nonton dulu, gitu-gitu kan. Dan lo tahu artis cantik ini siapa? Siapa? Namanya Hana Saraswati. Oke. Hana Haho. Hana. Kalian pasti tahu tuh famous banget di sinetron gitu-gitu. Dan dia nggak ada potongan mau nontonin begituan. Mohon maaf ya, kayak tipikal cewek cantik lah ya. Drakor. Gossip Girl, gitu-gitu kan. Nah, Iya. tiba-tiba digituin sama Ical, gue nggak tahu ternyata dia kekuatannya kayak Ari Ginanjar, bisa menginduksi orang. Lo tahu Cong, si Hana Saraswati next ketemu lagi di syutingan gue, namanya syutingan Dukun Magang. Oke. Lo tahu dia tiba-tiba udah nakama pulang. Anjir. Dia lapor ke gue, Mang, gue udah resmi jadi nakama. Ical respect. Wah, nanti gue undang sih deh. Anjir, lo tau? Terus gue bilang, resmi nakama gimana? Lo udah mulai nonton berapa episode gitu? Udah mau 1000 kalau gitu-gitu. Wih, Wah, gue bilang anjing, di. nggak cocok kata gue. Nggak cocok. Akhirnya itu Sumpah. membuat lo kayak, lah dia aja nonton, kok gue enggak gitu. Makin parah, Makin Pak. parah. Gue makin tergores dong. Maksudnya kamu sebagai figur wanita cantik yang mestinya nggak disono gitu kan, bisa nonton hal yang lebih kayak glamorous gitu. Tapi Kayak Sherina tuh nonton One Piece. itu gue juga kaget. Oh, Itu gue juga dia kaget. Nakama banget. Terus ada lagi selain itu kan Sherina. Adinda Thomas. Iya kan. Adinda Thomas. Dulu gue pernah ngundang penyanyi idol Ayu Enstar. Nah itu gue senengnya. Jadinya One Piece tuh nggak kayak kesannya buat wibu-wibu yang gaje gitu ya. Yang pakai masker, celana yang bukan wibu. ngatung. Iya. Enggak. Sekarang tuh udah buat siapapun. Dan lo tau gak sih, Hana Haho ini bener-bener ngasih unjuk kecintaannya pada saat apa bro. Setiap gue tanya, Beb beneran worth it ditonton? Mang, lu tuh harus nonton Mang. Lu gitu. Jadi marketing juga dia. Gila gemes banget ya. Iya marketing banget, serius. Aduh, lucu banget lagi. Dan karena gue udah tahu nih, oke, lu udah nakama. Besoknya Desa Ultraman. Ulang tahun. Ulang tahun. Oke, ini Gua bawain bahasa lah, Ivanko nih. Ember. Akhirnya gue beliin Desa Grandista Sanji. Oke, Iya, karena dia suka Sanji. Ember. Gue nggak tahu, gue Oh, nggak tahu dia tahu, suka Sanji random. karena gue waktu itu menang bidding di Facebook, dapat Sanji nih. Gue beliin lah buat dia, bla bla Kado. bla. Dan lo tau nggak pas dapat, Mama, gue suka Sanji. Ya Wah, gue Allah. bilang ya. Wah, Udah, Sanji itu kan karakter paling gentleman di Iya, One makanya Piece. gue juga sekarang biasa Sanji. Gila, maksudnya dia rapi banget, Cang. Dia Rapi. klimis. Dan dia punya rules dalam dirinya. Dia nggak pernah memukul perempuan. Gentle banget. Dan dia punya quotes, tugas seorang pria adalah memaafkan kebohongan wanita. Dalam. Aku sih nggak bisa sampai situ. Nggak bisa. Dan Oh, lo pas banget dia suka Sanji. Iya dia suka Sanji dan gue pun memang suka Sanji karena satu dia menurut gue tuh material perfect husband banget. Betul, gitu betul. kan ya. Jago masak. Grooming, ya kan, grooming, jago masak. Udah gitu kayak dengan dia ngerekong gitu tuh kayak cool banget gitu Iya. gak sih? Iya. Satu-satunya orang ngerokok yang keren tuh Sanji. Dulu gue kan nggak ngerokok kan. Aha. Tapi pada masanya pas masih SMP SMA tuh kayak pengen coba ngerokok. Ah,
Tapi pas ngaca nggak keren. Nggak jadi. Kayak dia nggak nyampe ya tampilannya ya. Karena menurut gue orang ngerokok tuh ada yang pantas ada yang enggak. Iya benar-benar. Kalau saat gue ngaca, gue nggak pantas, ngapain gue melakukan hal yang tidak menarik dilihat. Iya benar-benar. Anjir kayak ada yang nggak nyampe Nggak lagi. nyampe. Akhirnya Hana suka baca Hana One Piece. suka. Ical makin panas dong. Gua kan nggak ketemu Ica lagi. Syutingnya berapa hari tuh? Itu syutingnya kayak 2 mingguan gitu. Oh, cukup bisa syutingnya 2 bikin mingguan. akrab lah ya. Nah terus sepanjang di sana nih gue syuting dukun magang sama Hana, itu gue memulailah nanya ke dia, Beb, lu kan artis, lu setiap saat di set, ya kan? Terus lu gimana caranya bisa namatin ratusan episode gitu-gitu? Mang gue nonton setiap syuting. Hah? Pemain nih anak anjir. Maksudnya tiap syuting gimana? Ya abis cut kan break tuh. Ya udah gue gini di tau kan kursi talent yang nyender. Dia tuh bisa nontonin One Piece. Karena kan portable sekarang nonton One Piece dimana aja. Oh, Nah. dia dedikasinya tinggi juga ya. Dedikasinya Hana tinggi harus juga. harus gue undang ke sini Hana. Parah, lu Hana harus Hana ada di Hoho sini. ya? Hana Haho. Hana Haho. Oke. Gue sambil nyari ini ya, ada video lu harus lihat lucu banget. Oke. Jadi memang Ical, apa ini? Apa lagi? Ada aja gebrakannya. Ini mah bukan gebrakan, gedebubrak. Oh, ini si Raoshi. Oh ya Allah. Si Raoshi, ini dari Oh, Pulau. kerja samanya sama Milk Life. Iya, Gila. iya. Ini Aku duta Milk Life loh. Iya, asik. ide. Jangan lupa minum Milk Life tiap hari karena bergizi dan juga sehat. Cocok. Juta. Langsung deal sih. Juta. Ini karakter siapa, Mak? Ini si Raoshi, Putri Duyung. Putri Duyung. Kayaknya gue belum nyampe. Belum nyampe, nanti kan kita bahas ya sedikit ya. Oke. Nah, berarti Ical ini berhasil ya menghasut orang-orang. Pertamanya salah satunya adalah menghasut Hana. Nah, ini karakter si Raoshi nanti kan kita bahas. Oke. Nah. Nih bro, gue udah nemu nih bro. Ini video apa? Oke, jadi ada video. Ini kayak gue record candid gitu. Oke. Nah, Siapa ini? ini si Hana Hana. Saraswati. Cuma lagi loading nih, Say. Maaf nih. Nah, Videonya tuh. tuh. Ntar gue kasih unjuk ke Arya dulu. Oh, ini lagi ngomongin Alabasta ya. Nih, lo lihat ekspresi dia ngejelasin One Piece. Ya Allah. Ini bener-bener ekspresi nakama sih. Matanya berbinar-binar. Dan ini nggak dibuat-buat ya, karena candid. Hana lu harus jadi nakama pertama di kapal Dia ini tuh sih. happy banget, bro. Karena Happy memang One Piece tuh membawa kebahagiaan. Iya. Membawa kebahagiaan. Lanjut kita urutin dulu. Berarti Hana nih udah Ya, nonton. gara-gara Hana trigger terakhirnya. Trigger terakhir Gue Hana. nyoba nonton nih. Oke. Gue nonton 1 episode, 2 episode yang gue rasain karena gue telat nih nontonnya. Iya. Arya, gambarnya kok kurang. Itu memang Gambarnya kurang. anime One Piece zaman dulu agak kurang. Iya, Benar, karena gua akui. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Oke, gue nonton tapi jujur gue suka dengan alive dan cheerful dari ceritanya. Oke. And then gue bikinlah satu video testimonial gue yang ternyata kemarin lumayan viral, yang nonton jutaan. Oke. Ketika gue nonton episode Chopper, dan gue nangis, Mak. Oh. Nangis gue bilang apaan sih gue nangis gara-gara anime, biasa drakor gitu. Momen apa yang bikin lu nangis ngeliat Chopper? Yang udah pasti Chopper sama si dokter siapa ya? Kureha. Dokter Kureha tuh mereka tuh bonding banget. Bonding banget bener. Bonding tapi denial gitu kan. Iya. Nah, gue nggak bisa. Oh. Karena perpisahan Chopper tuh cukup sedih. Wah, parah, Pak. Chopper merasa Kureha tuh nggak peduli sama dia. Tapi pas dia cabut ternyata tasnya udah ada. Iya, ternyata itu. Aduh. Itu kan di planning begitu gue nggak bisa, Bu. Terus akhirnya diledakin ini kan. Diledakin di Pohon atas. sakura. Iya. Chopper ngeliat teriak. Wah, anjir tuh. Nah, itu nggak bisa gue. Oh, berarti Nggak lu harus kuat nonton gue. ini, movie-nya. Langsung movie. Ada movie edisi Chopper. Jadi di movie-nya itu Chopper dibikin kru terakhir. Oh. Kan itu kru Tapi tengah. nanti loncat dong jadinya. Oh iya, belum ke situ sih. Nanti kalau udah loncat sampai ketemu kru yang namanya tengkorak. Coba tonton movie-nya. Oke. Oh, Movie-nya yang itu- logonya itu ya, yang Gribo ya. Yang Gribo, Sebruk namanya. Movie-nya itu di situ desainnya Chopper adalah kru terakhir yang direkrut. Jadi sedihnya sedih jangan banget. Explorer. Iya, pokoknya jangan ini- Explorer. Inti ceritanya sama kayak Chopper yang ditonton. Oke. Gitu. Oke. Chopper yang bikin meledak air mata. Parah, Mak. Gue nangisnya susumbukan.
Dan lumayan terganggu mental gue kayak anjing gue nih anime ngenes banget sih karena emang Chopper di situ kan kesian banget mah. Kesian. Udah kayak disiksa sama manusia, ya kan? Dia dijauhin sama grup betul. rusak karena hidungnya biru. Betul. Udah gitu sama Dr. Kureha pada saat itu kan lagi di-kick kan. Iya. Kayak gue gak mau ketemu lo lagi walaupun di balik itu ternyata cintanya tuh parah kan. Nah itu gue broken, gue nangis, gue rekam. Oke. Gue rekam ternyata orang-orang pada ayo mang terusin gitu-gitu. Nakama tuh seneng ya kalau ada orang yang baru nonton One Piece tuh. Iya, cuman gue jujur nih ada kecewanya sama para nakama. Ini Apa? sorry banget, sorry tuh saya semua Spoiler nakama ya? sedunia. Spoiler pak. Ah itu. Mereka itu tuh dia. beneran nulis gini, Mang ini belum apa-apa, nanti Going Merry kebakar, lu bakal ini. Sorry tuh saya gue jadi tahu, oh Going Merry jadi bakal kebakar, gitu-gitu. Dan itu satu dari ratusan yang mereka tulis. Iya, itu sih. Gitu loh. Tolonglah Nakama maksud gue. Jadi nggak asik Nggak guenya. asik. Anjir. Sebenarnya tuh kita kan, gue juga pribadi nggak suka spoiler. Dan harusnya kalau fans One Piece yang benar tuh nggak suka spoiler. Karena yang memang benar, ada gue part setuju. Luffy itu emang nggak suka di spoiler. Intinya itulah, Luffy nggak suka spoiler. Dan harusnya Nakama tuh tahu, lu ngapain ngasih tahu cerita ke orang yang baru nonton. Kesenangannya kan jadi hilang. Kayak lu tadi tahu Going Merry, karena momen Going Merry dibakar emang harusnya sedih banget sih. Sedih banget. Tapi karena dikasih tahu duluan jadi Betul. Nah, yang lebih Oke, parah lagi, Mak. oke. Gue kan nerusin tuh ya filmnya sampai ke ini loh, Alas Rondo itu loh, tau nggak? Alabasta. Alas Debata. Alabasta. Alabasta. Yang gurun pasir. Gurun pasir. Ketemu oke. lah sama si Aceh. Oke, Aceng. Aceh Kakaknya. Ya, Aceh kakaknya. Gue bilang, anjir nih karakter keren banget, men. Karena datang nggak pakai baju. Betul, nggak pakai baju dengan segala idealismenya Topunya dia. cowboy. Betul, tapi baik kayak Lutfi, seru gitu-gitu kan. Dan lo tau nggak, pas gue nonton itu, gue kan relook lagi ngecek postingan lah. Iya. Yang gue nangis, komennya banyak nggak? Lo tau nggak yang gue baca apa? Sebanyak itu. Mang, nanti lebih gila pas Es mati. Es Wah. mati. Anjir. Wah, gue langsung, lo tau nggak rasanya kayak lo lagi suka suatu karakter, Iya. di spoiler di komen, Bener. dang, hah mati. Gue bilang anjing gitu. Itulah tolong Nakama kalau pengen ngeracunin orang buat suka One Piece, jangan spoiler karena kesenangannya jadi hilang. Bos, spoilernya udah bukan cuma tulisan, lo tau nggak? Kalau yang di Instagram, gambar. pakai GIF. Pas Gila, SC mati. Iya, aduh. SC matinya kalau nggak salah kayak ngeduduk gitu kan. Iya. Itulah. Itu gue kayak anjir, jahat sih. Itu kelemahan fans One Piece sih, kelemahan fans One Piece yang merasa gue udah tahu duluan, gue pengen kasih tahu. Padahal lu nggak ngasih tahu tuh nggak masalah. Iya, mereka tuh kayak Lu tuh nggak ngasih tahu Mama nggak usah ceritanya, nggak apa-apa. Karena Anjir. itu maksud gue, dia sedang berproses untuk menikmati itu semua, Iya. tapi lu ganggu dengan Iya. itu tuh jadinya ke distract ya. lo harus belajar dari si para fan One Piece harus belajar dari lu sama dari Hanahaho. Yang Hanahaho. kayak misalnya gue nanya malah dilarang tahu. Bener. Jadi gue nanya, Beb, tapi si Ace itu misalnya si Ace tuh baik kan? Nonton aja. Iya, Gitu. harus begitu. Itu seru. Itu seru. Harus. Karena Anjir. One Piece itu salah satu yang menarik adalah kejutannya. Kejutannya. Ketika ternyata Chopper sama Dr. Kureha segitunya. Itu kan bikin akhirnya lu nangis Iya, segala benar. macem. Sedih banget. Aduh. Tuh kan jadi mewek nih. Oh itu ya, mengganggunya itu ya. Itu ganggu, Bo. Dan itu jujur li menurunkan semangat gue nerusin loh, jujur. Karena gue udah terlalu banyak tahu, oh what's next, bakal ini, Iya, ini mati, iya. ini keluar, ini masuk, gitu-gitu. Jadi sekarang gue nonton, update sekarang. Update sekarang. Dari semenjak itu kan gue nontonin terus tuh. Iya. Gue Terakhir nontonin sampai mana? terus. Terakhir banget gue stop di 172. Di sini Pak yang gue mau ngomongin Pak. Wes. Ada apa nih? Please kasih tahu gue. Hah? Ini bakal beneran ke depannya sedragging ini atau cuman di Sky PA ini Oh. doang? Anjing, Bro. Jadi Sky PA, Bro. Mama Kan ngosok. gue nonton ya. Terus Oke. by the way fun fact, gue Fun nggak fact. tahu yang namanya Pak itu yang episode nggak penting. Jadi Filler. Oh, filler. Sorry. Agak mirip. Filler. Emang agak mirip sih, tapi beda. Iya, maaf suka tipe. Namanya juga lidah reptil. Iya. Iya. Jadi yang ngasih tahu gue filler itu adalah Hana Saraswati. Nah, gue komplain sepanjang nonton Hana. One Piece bosan. Gue udah nyoba di episode berapa ya? Kalau berapa puluh. Gue bilang ini One Piece dragging banget. Ceritanya nggak penting. Belanja jalan-jalan kota. Ngapain nonton gitu? Gue butuh development karakter apa. Mang kayak lo nonton nya deh kata. Mang Filler. kayak
Filler. Mang kayaknya lo nonton fillernya Iya, deh, gitu iya. kan? Hah, filler apa? Filler tuh jadi nggak ada di komik. Betul. Dan Betul. gue tuh bener, ternyata semua filler yang sebelum 150-an tuh gue tontonin. Oh, yang ada naga. Iya. Itu nggak penting emang. Nggak penting banget sih anak itu. Iya, Tapi iya, memang iya. lucu. Lucu. Tapi gue merasa gue nggak ngikutin itu pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bener. Dijelasin Mahana, itu namanya filler. Lu nggak wajib ikutin. Betul. Oh jadi gue ngerasa selama ini bosen tuh karena filler. Iya. Sebenarnya memang untuk memilah mana filler mana bukan tuh agak susah karena memang harus Ada tabelnya dikasih sama Hana. Hana, lu baik Dikasih banget. ada Hana, kalau warna Bener deh. merah tuh filler, kalau yang biru semuanya yang Gila, gue kayak jadi pengen ngobrol sama dia. parah bos. Tapi Pemain, tapi bener sih maksud gue, yang paling ceritanya bagus itu hanya di komik. Oh Jadi iya. filler itu kan dulu karena memang animenya seminggu sekali, biar nggak kekejar tuh. Jadi animenya tetap lebih lama daripada komiknya, biar nggak kekejar komiknya. Iya Jadi bener. ada filler. Oh jadi gitu. Gitu. Nah that's why gue sekarang di 172 di Sky Sky PA, PA. merasa I'm sorry. dragging. Gue kan udah ngomong ke lu juga kan. Udah. Gue bilang, ntar kok ini episode lama banget ya, Nah. lama banget, dragging banget. Dan lo tahu nggak kayak lo tahu yang ada kayak aliran air Oke. nanti masuk ke 3 pintu. 4 pintu ya. 4 pintu. Hah? Dari awal mau masuk air ke bawah sampai akhirnya ketemu salah satu lawan di itu kan Iya. 3 episode sendirinya. Iya, Gue iya. bilang dragging banget anjir. Oke. Gila. Inilah yang membuat gue akhirnya memaksa untuk datang ke podcast ini biar gue racunin biar dia nonton lagi. Gue lihat postingan lu yang Iya. jangan nyekip Sky Kayak dia, PA. iya. Gue malah bilang ya bukannya harus skip ya, kayak nggak apa-apa gitu nggak Iya, sih? iya. Ini tugas Hana kan gue ambil alih menjadi di sini ya. Karena gini, Konsultan. sebenarnya menarik Mamang Mosa ke trigger di Chopper itu buat gue juga salah satu arc yang luar biasa, Drum Kingdom. Karena di situ banyak ranking. info penting juga. Iya, iya. Bagaimana dan quotes-nya itu kan hebat banget tuh yang Iya. gurunya meninggal Oh, tuh. bener lagi. Quotes-nya dia adalah Iya. Aduh, gue lupa mati lagi. itu apa? Mati itu bukan lu Betul, ketika mati itu ditembak, bukan ketika seorang pria itu ditembak. seorang pria itu makan racun. Ah. Mati itu ketika lu dilupakan sama orang lain. fuck, Korea. Bro, merinding Bro, bro. aku tuh merinding sih. Itu abis Shit. itu dia karena dia begitu untuk merasa biar Chopper tidak bersalah. Chopper kan tuh adalah makhluk yang paling baik hati. Banget mah. Dia nggak punya ilmu kedokteran tapi pengen nyembuhin baik. dengan cara ngasih jamur yang ada lambang tengkoraknya. Dia pikir bisa nyembuhin penyakit, gak tuh racun. Iya. Tapi si dokternya itu tetap makan biar menghargai. Oh lu mau nyembuhin gue makan deh. Tapi gue mati bukan karena jamur lo, karena gue ngeledakin diri gue. Gila, itu the best sih. Gila, Dan kan? emang itu merinding sih. Dan merinding. itu beneran otaknya Oda Sensei ya yang Udah begitu? sensei. Yang nyekrip juga dia. Nge-creep semuanya Genius, dia. Pak. Genius. Nah makanya gila tuh, Mbak sebenarnya kunci dari nonton One Piece adalah sabar. Kunci Lu nonton kayak Hana lu, sabar mang ngikutin dulu. Iya, kunci nonton One Piece adalah bersabar karena apapun yang kita tonton sekarang akan terjawab di beberapa puluh atau ratusan episode selanjutnya. Kayak misalkan Bagi deh yang badut. Bagi. Kan pertama kali muncul kalah sama Luffy, tahu-tahu muncul lagi, Lah ya dia nongol mulu ya. nongol mulu. Heeh. Nanti ada prosesnya bagaimana Bagi itu kenapa muncul terus. Ah. Jadi memang kuncinya, nakama jangan spoiler ke Mongosa ya, memang harus bersabar. Skypiea banyak yang dragging karena mungkin karakternya kurang mendukung di anime ya. Iya, Atau menurut gue ceritanya juga. kepanjangan. Menurut gue juga karakternya nothing interesting sih. Iya, karena memang sebenarnya kalau dipikir baik-baik kan menariknya Skypiea adalah itu pulau impian. Gue suka banget Skypiea karena pulau di langit. Lu bayangin ada pulau yang biasa di bawah, tapi di atas langit. Itu kayak pulau impian yang anjir ada apa aja di situ ya. Iya sih. Itu menariknya di situ pertama. Iya, iya. Tapi Sam- gue udah terbiasa nonton Pandora sih ya, jadi kayak Jadinya agak ini. Jadi kayak ya udah. Ya gitu. udah. Tapi kalau lu bersabar sedikit lagi dan lu pahami ceritanya Skypiea baik-baik, nanti akan ada flashback yang bikin lu nangis lagi mungkin. Flashback ya, ini gue gak kasih tahu Isinya flashback apa. bawang semua ya. Bawang. Hmm. Nah, nanti di situ pun ada poin-poin penting yang akan bikin kepala lu meledak di arc yang jauh. Ternyata kekuatan Luffy yang sekarang tuh dari sini. Ternyata sejarahnya udah Oh, diceritakan jadi di sini. intinya dari kata-kata lu adalah banyak plantingan. Banyak plantingan yang disiapkan Oda Sensei di situ. Even di Di Skypiea ini. Skypiea banyak Ya udah banget. gue tonton deh, Mak. Makanya gue memang tonton deh. banyak banget. Apalagi di situ kan musuhnya kan ada dewa kan. Heeh. Dewa-dewa gitu. Ntar kenapa ada dewa?
dijelaskan lagi. Jadi memang kuncinya bersabar. Dan Iya. gua mungkin nanti coba lo lihat filler yang dikasih Hana ya. Jadi lu skip yang filler, lu tonton yang penting-pentingnya aja, karena pas adegan penting di Skypiea pun menurut gua jadi something yang level up-nya bagus gitu untuk kedepannya, kayak I see. bagaimana nanti Luffy ngalahin, bagaimana tujuan Luffy itu sebenarnya ke langit tuh ngapain. Dia punya hasrat yang menyedihkan di situ. Dia cuma mau nolongin. Kan tujuan kalau kita tarik sebelumnya kan, tujuan Luffy ke langit buat membuktikan si bajak laut yang di bawah tuh yang nyari-nyari pulau ke bawah. Mana sih pulau? Katanya pulau gue tenggelam. Kan pulau yang di bawah tuh tenggelam, ternyata nggak tenggelam, tapi ada di atas. Iya. Itu kan kayak wah, Iya. something. Dan Skypiea itu kalau lu suka komedi, lucu banget tau. Kagak ketawa lagi gue. Aduh, lucu banget tau. Kalau perhatiin dialognya nanti per partnya lucu. Apa belum banget. nyampe ke part yang lu Belum maksud kali ya? belum Kayaknya kali belum deh mungkin. gue. Karena part-part lucunya itu kayak remeh-temeh tapi lucu. Lu saking ya One Piece mungkin kayak frekuensi ketawanya tuh jarang, laughing frekuensinya tuh jarang. Gue nyatetin yang lucunya. Oh, mana aja coba? Ya gue cari ya sambil Iya, cari iya. ya. Sebenarnya One Piece itu yang bikin komentar pertama adalah komedinya lucu banget sih. Dan Skypiea selain komedinya lucu, ceritanya tuh One Piece kan bukan cuma tentang bajak laut yang nyari harta karun, tapi ada sejarah di balik kenapa dunia itu ada. Ada sejarah yang hilang, kenapa dunia ini ada, kenapa dunia ini hancur. Nah, semua bagian itu ada di Skypiea, sedikit banyak lah. Jadi konspirasinya bisa lo temukan di situ. Mungkin Nakama juga di rumah kalau punya insight menarik untuk Mamang Osa biar lanjutin bisa tulis di. Tapi jangan spoiler dong. Jangan spoiler, tapi bisa tulis insightnya di Instagramnya atau di kolom komen juga boleh. DM gitu. gue aja DM. Tapi akhirnya gue ngerasain ya, sensasi 3D ngobrol One Piece bareng masternya. Dia nyala banget nyet mukanya. Bener-bener nyala, berbinar-binar banget. Karena gue merasa, aduh Mamang Osa, lu berpotensi Anjir. untuk suka dan Gue bisa jadi berpotensi jadi duta One Piece bisa, juga ya. dan lu tuh udah sampai Skypiea gitu, kayak sayang ketika berhenti di situ. Sama ini, draggingnya tuh kan karena lama ya jalannya. Apa yang membuat lu bosen tuh apa? Gue Selain nggak tahu di Skypiea tuh pace-nya lambat menurut gue. pace-nya lambat. Pace-nya lambat Oke. banget. Ini apaan sih Mak ngomong-ngomong? Itu ini gulali. Gula-gula. 11-12 nih yang merebut gue ya? Bener, 11-12. Iya, jadi pace-nya lambat. Terus kedua, gue belum nemu something interesting kayak Sedotannya mana sih? Gak ada. iya bingung. Gak ada sedotan. Kayaknya ini Mas, sedotannya pakai Astor. Oh, oke. Ini si Raoshi. Nah, ini karakter yang akan ada nanti. Ini di series. Ini bukan di seriesnya, tapi ini kan ikan duyung. Oh, makasih. Kan duyung. Jadi nanti ya karena udah ngeliat ini ya ada ikan duyung lah. Ini harus gitu. ada peniti hijab nih. Tuh. Oh iya bener. Peniti hijab. Ini bukan sih, itu mata bukan aja, ya. bukan. Gitu ya, jadi agak sayang kalau Mamang Osa berhenti di One Piece. Lu berhenti di Skypiea karena lu udah ngelihat Hana yang begitu berbinar-binar. Tadinya bukan berhenti, lebih tepatnya gue kayaknya mau nyekip. Oh, mau nyekip. Gue mau lanjut lagi. Oh jangan, oke Jangan, deal. saran gue jangan skip. Siap Sabar. Arya Sensei. Sabar, pelan-pelan, Siap, nikmatin. Kalau lu merasa, aduh bosen nih, pelan-pelan aja. Serap informasinya untuk nanti di kedepannya lu nggak kaget saat, oh ini, lah ini kan yang dari sini nih. Supaya gue well planted ya. Well planted, jadi bukan pas lu ngeliat, lah kok ada gini ya? Iya. Aneh banget nih Oda nih, tiba-tiba ditampilin. Bukan aneh ditampilin, tapi memang ada yang skip aja. Iya. Tapi gue memahami perasaan itu karena memang banyak banget yang skip Skype-nya, gue nggak tahu kenapa. Iya benar-benar. Mungkin gue karena nggak tahu pace-nya lama sih. Mungkin pace-nya lama atau lama. gambarnya jelek. Gambar jelek, terus karakternya juga nothing interesting so far di situ gitu. Nah gue tuh emang namanya Aries ya Bo ya, satu bosenan, kedua selalu butuh something new. That's why kayak lo tahu kenapa juga gue masih mau bertahan di One Piece. Kenapa? Karena gue udah tahu ada namanya Gear 5, Gear 4, dan gue main Xbox tuh namanya Jump Force. Iya. Di situ Luffy tuh ultinya dia bisa berubah jadi Gear 4 kalau nggak salah. Iya. Nah gue tuh looking forward nyampe ke situ. Gitu. Di anime kayak apa sih gitu-gitu. Nah kalau ngomong Gear 5, lo cuma tahu Luffy jadi putih kan, Gear 5. Nah sebenarnya jangan spoiler. Nggak spoiler. Sebenarnya info Gear 5 itu nanti akan ada nggak plek-ketiplek ngasih tahu Gear 5 di Skypiea. Tapi akan ada sedikit irisan namanya. Kan lu belum tahu namanya. Iya, belum tahu. Belum tahu namanya kenapa Gear 5 itu kan. Nanti ada sedikit irisan kenapa namanya itu. Oh ya udah. Dan
jadinya Skype-nya tuh kunci. Ini Jatuh. jatuh. Sumpah, Gue juga kaget sih. Goblok. Gue kaget sih. Tadi kan, sama tadi gue memperkenalkan Kak Mamang Osa, lupa. Gue memperkenalkan Mamang Osa sebagai Emporio Mamang Osa. Emporio. Kenapa gue bilang itu? Karena dia akan ada karakter. Ingat ya, Emporio. Terus? Emporio ya? Jangan dicari. Jangan dicari. Jangan. Enggak, gue cuma ngetik. Ya, jadi lo nggak planting gue untuk tahu itu kan. Emporio. Emporio dulu. Emporio. Oke. Emporio. Oke, Emporio. Jangan Nanti dicari. Iya, nggak bakal. Jangan di Google, Nakama Iya. juga dikasih tahu. Aneh. Tapi Emporio ini ada namanya satu lagi. Tapi gue ganti jadi Mamang Osa. Kenapa itu? Karena karakter ini sangat Mamang Osa. Lo tau nggak? Gue tuh kalau datang ke acara One Piece waktu itu sempat ada kayak pop up-nya gede 30 hari. Tahu nggak sih yang experience bisa masuk itu? Orang tuh berbilang Mang Osa ada tahu di One Piece mirip Mang Osa. Siapa? Namanya Frankie. Oh, Frankie Anjing, ada. Ini Frankie nih. Mana Frankie? Ini Frankie. Tapi Apanya mirip gue? Nah, menurut gua enggak. Menurut gua yang lebih mirip secara sifat. Badannya seterah gitu, kalau gue kayak ibu hamil beda banget. Menurut gua secara sifat, mungkin Nakama setuju. Yang mirip adalah itu, Emporio itu. Oh, bukan ini, Mak. Kemarin tuh pas zaman yang gue viral nangis-nangis itu, pada komen, Mamang tuh mirip yang siapa, Mak, yang balet? Oh, Bonchan. Bonsai. Bonchan. Bonsai. Level di bawah Emporio itu. Emporio gitu? paling lu. Bener deh. Tapi, nah ini menarik nih. Nanti lu sabar, akan pas ngeliat suka atau enggak, setuju atau enggak nanti akan kita bahas ketika Mamang sudah nyampe situ. Sama ini sih. Kalau ini boleh di searching, ini gue menjamin gue akan ngasih satu karakter. Nanti akan kita nilai dari Mamang Osa ya. Tapi karakter ini ketika lu tahu tidak mempengaruhi apapun. Oke. Ini ada di arc yang jauh. Oke. Tapi- Ya, spoiler dong. Enggak. Nah, ketika lu tahu, lu cuma tahu karakternya doang. Oh, cuma ya udah gitu Ya ya. udah. Tapi gue pengen tahu pandangan Mamang Osa ketika ngeliat karakter ini. Suppose deh. Coba cari Senor Pink. Senor Pink. Jangan kasih tahu ya. Oke. Searching dulu. Sini. Lu mah tega banget. Bentar. Namain gua kayak labubu gitu. Benar. Ini ya. Ini Senor Pink ya. Menurut Mamang Osa. Kayak labubu laknat tau. Nah, lu ngeliat ini gimana perasaan lu ngeliat Senor Pink? Aneh nggak? Aneh. Aneh, lucu ya? Kayak tau gak sih pakai hijab-hijab pesantren gitu. Gak jelas kan? Menurut Mamang Osa, Senor Pink adalah karakter tidak jelas. Itu adalah pendapat yang sangat normal untuk para orang-orang yang nggak tahu One Piece dan orang-orang yang baru ngikutin One Piece. Ketika ngeliat dia pasti ketawa dan apaan sih jelek banget. Tapi Mamang Osa, gue bisa pastikan ketika lu sampai saat ketika lu ngeliat dia dan tahu backstory-nya, lu akan nangis kejer. Gue akan pastikan. Kayak ceprot gitu. Chopper. Kayak Bisa chopper. lebih. Hah? Ini. Astaga. Ini kan- Gue mau nanya bentar. Gue potong. Oke. Emang bakal ada di sepanjang setelah 100 episode 100 ke atas yang lebih sedih dari Chopper emang ada? Banyak. Nggak mungkin. Banyak. Chopper tuh udah paling rusak. Salah satunya Pak. ini. Bahkan ini, Anjing. gua kasih tau dulu. Ini bukan karakter utama. Emang iya. Ini kita bisa bilang penjahat lah. Oh. Tapi lu ngeliat backstory-nya, lu akan nangis kayak kok bisa begini ya? Nah, tapi gua nggak mau ngasih tahu kenapa. Kan kalau lihat ini bukan spoiler ya, cuman lu tahu karakternya dan lu ketawa. Oke. Tapi begitu lu tahu ceritanya yang nggak akan gua kasih tahu, ini gua hapus dulu ya, takutnya Iya, iya, kelihatan. Ketika lu tahu Senor Pink, Coba gue tebak nih kayaknya. kenapa dia pakai itu? Kenapa dia berdandan seperti itu? Alasannya apa? Gue tahu kayaknya. Coba lu tebakannya apa? Gua Dia- nggak akan jawab benar atau salah. Pertama, tapi gue butuhin ya. Iya. Desa laksa atau pere? Laksa. Laksa. Laki-laki. Oke, laksa. Oke, jadi dia itu pernah nikah, terus habis itu punya anak, terus cerai sama istrinya, terus ngurus anaknya nggak punya dutrek, habis itu dia jadi war pakai hijab-hijaban gitu. Kurang Oh, tepat. bukan. Kurang tepat. Mungkin terlihat seperti itu tapi gue nggak mau ngasih tahu. Intinya adalah sedih banget dan alasannya tuh bener-bener menyentuh hati gue yang gila. Adanya di episode berapa? Masih lumayan jauh. Nama pulaunya Dressrosa. Dressrosa. Dressrosa itu masih agak jauh tapi pelan-pelan aja. Oke. Nikmati yaudah. pelan-pelan, nanti ketika ngeliat Senor Pink dan tahu, lah ternyata dia begini ya. Lu boleh story, lu boleh kasih tau gue. Gue bakal bikin part 2 nangis part itu. 2 nangis atau anjing. itu gila sih, gila banget.
Gue pernah bikin konten begitu. Nggak, Chopper tuh udah menurut gue udah rusak sih, kayak apalagi yang mau lebih sedih dari itu nggak sih kayak. Banyak. Gue tuh sering bikin konten orang yang nggak tahu One Piece ngeliat itu ketawa. Ah. Tapi kalau nonton One Piece, respect. Wah. Tapi dia sih penjahat kan. Kan kalau di One Piece tuh Villain, kan? penjahat atau bukan kayak ya udah sama-sama keren Ya sebenarnya. gitu kan. Tapi itu salah satu trigger yang mungkin membuat Mamang Osa nanti aku jadi penasaran nih. Ya, Gue ya. lanjutin deh. Ya. Skype sabar dulu, pelan-pelan. Oke. Sampai Dressrosa. Deal. Gue akan ngundang lagi Mamang Osa kalau waktunya cocok ketika Mamang Osa sudah sampai Wano lah. Sampai pulau Wano yang, Arc. Iya, yang iya. di samurai-samurai gitu lah. Iya. Nanti kita akan undang lagi, mungkin nanti sama Ical Iya, bisa iya. gue duet. Tapi Iya, sejauh ini iya. lu kan dragging nih. Dan gue udah kasih tahu sedikit insight ya, dan mungkin nanti Nakama juga ngasih tahu. Gimana? Apakah ingin melanjutkan? Lanjutin. Tadi gue mau nyekip Skype ya, cuma nggak jadi. Nggak jadi ya? Karena lu, jadi gue tonton Ya. pelan-pelan, Oke, ya. sabra. Jadi kita ya. kita dengarkan Mamang Osa Iya. sudah berjanji ya. Iya, Oke. janji. Dan tadi gue mau spill nih. Hah? Ini gue mau bikin catatan Oh, guys. Komedi Ah, ini lucu yang nih. menurut gue lucu banget, yang sampai gue tuh orangnya memang kalau ketawa lucu paling cuman. Gitu. Oke. Tapi ini gue sampai Oke. Apa tuh? sampai gitu. Ini Apa adalah tuh? komedi-komedi. Oh, gedobrak. Ini adalah jokes-jokes One Piece yang lucu menurut Oke. Mamang Osa. Yang pertama si Bonsai ya namanya tadi ya, Bonsan. Bonchan, Tuh Mister 2 kan? Mr. Du. Mister 2. Jadi waktu itu ada adegan tuh si Going Merry sama kapalnya Mister 2 lewat, cuman berkabut. Nah, Ya. pas berkabut, entah gimana tuh si bonsainya udah nyangkut di kapal Going Merry, dan itu menurut gue tolol banget anjir. Oh iya. Dan iya. gue pikir, wah perang nih, Mister 2 ketembur sama si kru kan. Iya. Lu tau apa? Malah bestie. Malah bestie. Goblok, itu lucu banget Nyet. Karena di anime lupa dikasih tau apa enggak? Kan dia berubah jadi semuanya kan? Dia bisa berubah. Termasuk tubuhnya. Toeng gitu. Iya. Anjing, dia bisa liatin Nami gitu ya kan. Iya. Oh itu lucu sih. Itu lucu banget ya. Maksud gue Bestie. nggak expect bakal bestie. Energinya sama kayak Usopp sama Luffy. Tapi kan endingnya pun jadi bestie. Emang Kan, iya. kan di Alabasta udah selesai kan, udah sampai Skype ya kan? Udah. Agak lupa kali. Mungkin gue yang Tapi kan dia ibaratnya masih Musuh. pengikutnya krokodil. dia kan musuh kalah kan? Ah. Kalah terus ujung-ujungnya dia membela Dikalahin Sanji kan dia. dikalahin Sanji. Heeh. Tapi pas Luffy mau kabur, dia yang masang badan biar Luffy bisa kabur. Oh bener. Bestie kan? Iya. Tetap bestie. Nah, ini Iya. yang menarik lagi. Karena memang nggak tahu Bonchan, bersabar sedikit lagi akan ada momen dia yang bikin lo nangis terisak-isak lagi. Udah dong. Udah itu ya. Udah itu dong. satu paket sama itu. Emporio. Oke. Lanjut apa lagi Yaudah. komedinya? Terus, Lanjut, komedi. gue tuh selalu suka dengan callback nggak penting tapi menurut gue lucu banget, yaitu Seperti? callback ketika Zoro selalu ketinggalan. Jadi biasanya nih selalu perang. Iya. Terus mereka udah nyelamatin diri. Zoro kan selalu pasang badan ya. Iya. Nah, terus Zoro itu selalu ketinggalan nih. Kapal udah mau nggak mau jalan. Dan Karena itu nyasar. berapa kali terjadi. Iya. Dan lu tahu nggak cara balikin Zoro ke kapal gimana? Saya inget lu gimana? Apa Zoronya lari kenceng? Karena anime dan manga agak beda. Oh beda. Beda. Lu nonton animenya kan? Nonton, tapi gue lebih detailnya di manga. Oke, kalau di animenya metodenya selalu sama dan udah kejadian sampai gua nonton sekarang 2 3 kali. Luffy narik men. Tiba-tiba gini, klok gitu Iya, kan. ditambung. Luffy jangan anjing. Itu lucu banget. Karakter sekeren Zoro digituin ya. Digituin anjing, Oke. itu lucu banget men. Terakhir Sumpah. ya, satu lagi deh. Terakhir ya. Komedi yang gong. Oke, lu tahu si ayam itu nggak sih, ayamnya Vivi namanya siapa? Karu. Oke. Karu kan dia walaupun kayak witty, lucu gitu-gitu, Burung ya. tapi sebenarnya dia helpful kan? Helpful. Tapi se-helpfulnya si Karu selalu sama anak-anak mau digoreng, Zon. Anjing itu lucu banget, Nyet. Iya. Apalagi kalau udah pada lapar lihat Karu kayak Iya. jadi ayam. Bajingan. Itu dark gak sih, Nyet? Dark. Dark banget. Bahkan Chopper itu Iya. pertama kali diundang, gak ada yang tahu dia dokter. Iya. Yang tahu cuma Nami. Sisanya tahu, oh Chopper tuh Luffy ngajak Chopper karena dia bisa berubah 7 Iya, benar-benar. Yang lain ya karena dia persediaan makanan darurat. Iya, anjing. Karena dianggap rusak ya, Iya. bisa dipotong. Ya. Tapi Karu itu setuju tuh Iya, salah satu iya. karakter yang Benar, hewan benar. unik, dan komedinya lagi adalah kan Chopper tuh bisa ngomong sama hewan. Oh iya, benar. Ada momen di mana Dia Karu bisa sama naga juga kan ngomong. iya, atau naga tuh filler. Oh, naga Yang filler. lapis tuh filler. Ya, tapi bisa, gitu. Terus Ada momen Karu jadi es batu. Beku, ya kan waktu di kapal. lupa gue. Terus, kenapa? Jadi beku. Kata Zoro, dasar bebek aneh gitu loh, kebeku.
Terus dia ngomong, iya beku karena dia ngelihat Zoro nyebur berenang, makanya dia pengen nyelamatin. Oh. Akhirnya yang tonjok Zoro. Iya, lagi lucu banget Nyet. Iya. Ini bukannya pas mau nyampe terang itu ya? Itu di chopper. Iya, pas nyampe Terang Island kan? Iya. Drum Kingdom. Drum Kingdom. Iya, benar, Terang itu. Iya, benar. Iya, Itu iya. lucu lagi Nyet. Lucu lagi anjir. Karo itu Iya, bebek lucu. Bebek lucu anjir. Jadi memang komedinya dicatat Mamang Osa ada lumayan banyak ya, tapi nanti selanjutnya akan kita bahas lagi di episode selanjutnya. Seru. Pokoknya intinya di sini ternyata yang gua tahu akhirnya Mamang Osa mengetahui One Piece gara-gara Ichal Kate dan Hana. Tuh. Hana ya namanya? Hana Saraswati. Dan Bahkan- lu harus undang ya. Gua harus undang. Harus. Hana itu namanya sangat One Piece. Di Alabasan Robin, Ya, bener. tangannya buahnya biasa Hana. Iya. Idih. Dan lu tau gak ada kru lu, barusan kru lu mirip Robin kata gue. Yang mana? Si Mbak Teteh nih yang baju marun tuh. Kata gue mah mirip Robin banget. Iya. Dia Nico Robin versi iya kan, kayak Nico Robin Alabasta. kan. Alabasta, iya bener. Mamang Osa tuh dari Hana, dia mencoba nonton, akhirnya sudah sampai Skypiea tapi dragging. Tapi setelah kita kasih Gua insight, tonton lagi. gua kasih hint, Bonchan bisa bikin nangis. Siap. Gua kasih hint, Senor Pink bisa bikin nangis. Semoga Mamang Osa akan lanjut terus Siap. sampai episode terakhir. Follow update gua dan gua Ah. sebulan sekali bakal report ke master sama Itu sensei dia. gua. Anjir. Dulu yang gua giniin Kevin Anggara. dia nonton akhirnya. Kevin Anggara tuh sama sekali nonton One Piece. Dia cuma suka Naruto. Gua kasih tau One Piece tuh bla bla bla. Dia coba nonton. Sekarang udah paling terbaru dia udah nonton dan dia suka One Piece. Oke. Itu dia. Iya, tapi lu Apa- bisa nebak gak nih sebelumnya? Anime apa yang kira-kira gue banget? Gue banget nih kayak Mang Osa lo laki lo suka banget sama anime ini. Oh, yang disukai Mamang Osa banget ya? Menarik ya. Lu suka main game nggak? Gue suka game, parah. Berarti lu akan suka Shangri-La Frontier. Bukan, maksudnya yang udah gue tonton. Oh, udah lu tonton? Dan lu bisa bilang lu pasti sukanya anime ini gitu. Anime baru atau lama? Ya biasa aja lah, nggak lama banget, nggak baru juga. Attack on Titan? Anjing iya lagi. Karena gue tahu Anjing lagi. ada Eren Yeager, ada Levi. Iya, Itu yang membuat lu Levi-nya tertarik. sih, becek. Iya. Tapi itu nomor 2. Nomor satunya apa? Nomor 1 gue ya standar kayak cowok-cowok lah bro gitu. Pasti sukanya Sailor Moon. Sailor Moon dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Sailor Moon epic sih. Sailor Moon epic. Gua respect sama Tuxedo bertopeng. Aku selalu pengen jadi Sailor Moon. Jadi siapa? Usagi. Jadi Usagi. Tapi ternyata takdir aku mengatakan aku Sailor Mercury, bondol. Bondol. Usagi itu artinya bulan. Bukan. Kelinci. Kambing. Kelinci. Tapi kan dengan kekuatan bulan ya. Iya, benar. One Piece sangat identik dengan bulan. Kenapa bulan? Tonton aja dulu. Ah, itu bagus. Lu kayak gitu Itu. jadi orang. Kenapa ada bulan sangat penting di One Piece? Tonton aja dulu. Oke. Kalau gitu terima kasih. Thank you, brother. Mamang Osa sudah main Thank ke you, thank you, thank Sonigo. Buat para nakama terima kasih juga sudah nonton. Jangan lupa di subscribe channel Ternyata Kamu Wibu. Follow juga podcast Sonigo. Dan share sebanyak-banyaknya biar kapalnya terus Yes. berlayar. Komen juga ke Mamang Osa. Kasih tahu apapun yang bisa. Mamang Osa tuh akhirnya nonton terus. Tapi jangan spoiler. Betul. Ingat, jangan spoiler. Terakhir deh. Di One Piece siapa karakter yang paling Mamang Osa suka? Sanji. Sanji. Karena tadi gentle. Sanji. Gentle, ganteng, jago masak, pokoknya husband material banget gitu. Sorry, maksud gue dia bisa menginspirasi gue menjadi orang yang maskulin Oh. gitu. Karena suka Sanji, gue tambahin satu lagi. Sanji udah ada kan flashbacknya di Barati. Udah, yang di Baratium ya. Apa Itu nggak ada apa-apanya. Nanti akan ada flashback Sanji lagi yang bikin lu nangis lagi. Apa lagi? Itu lagi. Mau tahu? Mau. Tonton aja. Capek. Kalau gitu nakama, Capek. gua Reno Frianus, Gua mau Osa. pamit nakama. Thank you semuanya. Respect. Nggak ada yel-yelnya nih kita. Nggak ada. Oh, nggak ada. Yel-yelnya kan. Nakama, joyo. Gitu. Nggak ada. Biar enak nutupnya. Oke, thank you. Thank you ya guys. Thank you, Emang Thank you masa- brother.